Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, adalah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Setelah ini akan saya absen. Kelas yang pertama, absen pertama. Adipta Judin hadir, ya gitu ya, keraskan biar kedengaran saya. Andika Febrianto hadir. Anggi Kartika, Atala Lintang, Mbak Fani Arin izin. Bunga Citra hadir. Clarista, Dava, Dinanda, Evidia hadir. Evi, Evo, Hikmia Nur Azizia, M. Pristiansa hadir. Oke. Melinda, Muhammad Alvin, Muhammad Bagus, Muhammad Al-Hadi hadir. Wisnu Irfansa, Muhammad Hidayatullah hadir. Haidar hadir. Musafa hadir. Muhammad Rizky Surya hadir. Nabila, Naila, Noval, Nur Rahmat hadir. Olga Dea Prenata hadir. Rena, Revalina, Silva, Sarifatul, Sabita, terakhir Zakaria. Oke, berarti yang tidak hadir cuma satu ya dari 36 siswa. Oke. Tidak hadirnya kenapa? Izin, bukan sakit. Nah, ya, kalau sakit ya kita doakan mudah-mudahan sembuh ya. Selanjutnya kali ini kita akan belajar tema tentang ini, apa namanya? Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, namun sebelumnya ya, kalian semua sebagai siswa pasti punya cita-cita. Untuk meraih cita-cita itu syaratnya satu kuncinya. Apa kuncinya satu itu? Yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Harus tetap semangat ya. Bagaimanapun keadaannya harus tetap semangat, kecuali dalam keadaan uzur. Apa uzurnya? Sakit ya. Istirahat dulu. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang tema sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya. Saya tanya dulu Indonesia ini orangnya agama apa? Sebelum Islam datang? Hindu, Buddha. Oke, Hindu, Buddha. Kira-kira sepengetahuan kalian, kira-kira ini mulai tahun berapa Indonesia ini mulai banyak umat Islam? Ya, perkiraan. Tahu? Belum. 945 itu kemerdekaan kalian itu. Ya, berarti belum tahu ya. Nah, oleh karena itu nanti pada pembelajaran ini kita akan bahas tujuan pembelajarannya apa. Nah, ini ya. Salah satunya tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Satu, ya. Melalui tayangan video, siswa dapat menganalisis strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan gamblang. Nanti saya tayangkan video, kalian amati, kalian analisis. Yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat menyimpulkan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan benar. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi,
siswa mampu mendemonstrasikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat, melalui diskusi dan telah materi, siswa mampu mengembangkan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya, apa saja nanti yang akan dibahas? Ini yang akan dibahas. Kalian nanti pada pembelajaran kali ini akan membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia, teori-teorinya. Yang kedua, proses islamisasinya. Bagaimana kok tiba-tiba masyarakat Indonesia kok banyak Islamnya? Bagaimana caranya? Yang ketiga yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ini adalah cakupan materi yang akan kalian pelajari untuk pertemuan kali ini ya. Selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok terlebih dahulu ya. Saya bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti 4 kelompok itu akan saya bagikan lembar kerja masing-masing. Terlebih dahulu saya bagi dulu kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, tolong didengarkan ini ya. Jangan sampai ada yang tidak tahu kelompoknya mana. Kelompok pertama, Adib Tajuddin, Andika, Anggi, Atala, Bafani, Bunga, Clarista, Dava, sama Dinanda. Sudah paham? Ya, oke, didengarkan. Kelompok 2, Evidia, Evi, Evodia, Hikmia, M. Firstiansa, Melinda, Alvin, sama Bagus dan Al-Hadi. Oke, kelompok 2 sudah tahu? Kelompok 3, Wisnu, Hidayatullah, Haidar, Musyafa, Rizky, Nabila, Naila, sama Noval. Paham? Paham kelompoknya? Ada yang? Ya, oke. Nur Rahmat, Olga, Prenata, Rena, Revalina, Silva, Sarifatul, Sabita, sama Zakaria. Ini kelompok yang keempat ya. Saya tanya dulu, ada yang belum tahu kelompok berapanya? Ada? Sudah tahu semua? Oke, kalau sudah tahu semua, silakan berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan. Ayo, cepat. 1 menit. Digeser. 1 menit. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah ada 4 kelompok. Tolong didengarkan. Akan saya bagi lembar kerja. Pada lembar kerja ini terdapat instruksi apa tugas yang akan kalian kerjakan. Oke, ini adalah tugas kelompok, jadi didiskusikan nanti. Saya bagi dulu. Silakan dibaca. Kalau ada yang kesulitan atau kurang paham, silakan ditanyakan. Ini ayo, dilihat dulu. Sudah dibaca lembar kerjanya? Sudah. Ada yang tanya? Ya, tanya. Ya, gimana? Jadi ini tugasnya disuruh Mencari pengertian atau gimana, Pak? Nah, Atau contoh-contoh? coba itu dibaca itu nomor 1, poin nomor 1. Carilah data-data tentang sejarah awal maksudnya agama Islam atau sejarah. Nanti data kan nanti saya tanyakan video. Ya. Data-data apa saja yang ada di yang dijelaskan dalam video itu, nanti kamu catat di situ. Oh, misalkan tahun sekian bisa masuk misalkan. Itu kan termasuk data semua. Ya. Jadi semua yang ada di video tadi nanti itu kalian catat. Dicatat aja dulu informasi yang ada di video. Ya, dicatat karena nanti setelah pengamatan video nanti ada yang namanya diskusi. Paham? Oke. Sudah tidak ada lagi yang tanyakan tentang lembar kerjanya? Tidak? Tidak. Kalau tidak, maka silakan diamati video berikut.
beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori India atau teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Sudhir Harpanje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat pada abad ke-13. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Nah, ya, itu tadi video tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya, silakan mungkin dari kalian tadi selama mengamati video mungkin ada yang sudah menulis ya. Nah, mungkin ada data-data dari video itu yang belum tertulis, silakan ditulis terlebih dahulu, dikumpulkan. Ayo, silakan ditulis itu. Silakan. Oh ya, bertanya, kenapa? Oke, kalau ditambahkan dari referensi lain boleh apa tidak, Pak? Jelas boleh, ya. Jadi kita kalau belajar sesuatu itu jangan dari satu referensi. Biasanya kalau jadi dari satu referensi itu kurang luas, sehingga lebih condong menyalahkan yang lain. Tapi kalau kita ambil dari referensi-referensi lain, itu kita bisa lebih luas, ya, punya gambaran yang luas tentang sesuatu. Begitu juga bagaimana Islam datang ke Indonesia, itu kita banyak versinya. Oke, silakan kalian kumpulkan data yang dari situ tadi, kemudian didiskusikan. Silakan didiskusikan. Oke. Silakan didiskusikan. Oke. Kumpul aja, didiskusikan. Oke, didiskusikan. Nah, sekarang silakan kalian cari data-datanya tadi kan sudah, ya. Sekarang kalian olah datanya itu, sehingga nanti bisa dijadikan untuk menjawab instruksi yang ada di lembar kerja, ya. Oke. Didiskusikan, diolah itu didiskusikan, silakan didiskusikan, ya. Nanti tuangkan hasilnya itu di lembar kerjanya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan atau kesulitan, monggo, ya. Kalau tidak ada, saya ke kelompok yang lain dulu. Silakan didiskusikan. Sini mungkin ada pertanyaan atau kesulitan, Pak, ini bagaimana? Silakan didiskusikan. Salah enggak masalah. Salah enggak masalah. Nah, gini. Oh, itu yang belakang katanya tanya. Loh, Pak, ini kan saya lihat itu instruksinya kok hampir sama, Pak, tiap kelompok. Ya. Kita instruksinya memang sama. Cuma kan hasil diskusi bisa berbeda, kelompok satu dengan yang lain. Nah, nanti kebenarannya dilihat dari ketika mendemonstrasikan. Mana ada yang tanyakan kesulitan yang bagian mana? Silakan. Oh, masih aman. Oke, sip. Bisa cari ya. Bisa. Yang mudah-mudah aja. Jangan lama-lama ya, 15 menit. Karena waktu kita pembelajaran terbatas. 15 menit harus selesai. Ini, nah, kelompok ini, kompak ini. Sip, bagus. Kompak. Sudah paham? Sudah, berarti tidak ada yang ditanyakan. 5 menit lagi. Oke. 5 menit lagi. Tolong dipercepat lagi, tolong dipercepat ya. Kecepatan waktu sekali lagi harus diperhitungkan.
Nanti yang maju satu ya, perwakilan satu saja. Dibacakan hasil diskusinya. Kayaknya kelompok ini lebih cepat ini kayaknya kelompok ini. Oh iya, ya nggak apa-apa ya sebisanya. Kan namanya apa namanya nih mencari tahu, menemukan hal yang baru yang sebelumnya kalian belum mengetahui. Sudah. Oh, ini kelompok satu sudah. Padahal waktu masih 2 menit lagi. Oke ya. Siapa silakan ditunjuk nanti perwakilan siapa ya, silakan ditunjuk. Iya, baca doang. 1 menit lagi. Oke. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah selesai ya. Oke, pastinya kalian sudah menemukan sebuah jawaban dari yang masalah tadi sesuai instruksi. Nah, sekarang waktunya diskusi sudah selesai. Silakan perwakilan kelompok maju satu persatu untuk menyampaikan hasil diskusi. Kelompok satu, silakan. Ya, ini dulu ya kelompok satu. Perkenalkan dari kelompok mana, kemudian baca hasilnya. Saya Muhammad Haidar Farah dari kelompok 1. Saya di sini untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Ya. Hasil diskusi dari kelompok kami, data masuknya Islam ke Indonesia ada beberapa, yaitu teori Gujarat atau India, teori Mekah atau Arab, teori Persia, teori Cina, teori Iran. Dan tiap teori dan perihal yang mendukung memiliki alasan yang kuat mengenai adanya teori tersebut. Dan pendapat yang paling kuat yaitu teori Mekah atau Arab, karena bahwa Islam datang ke Indonesia dari wilayah Arab pada masa kekhalifahan dan adanya perdagangan dan dari Mekah ke Indonesia sebagai pusat perdagangan. Terima kasih. Oke, ya betul belum? Mungkin ada yang ditanyakan? Kira-kira dari kelompok yang lain ada yang tanyakan? Di mana? Tidak. Nah, kalau tidak ada, ya. Kesimpulannya berarti menurut kelompok satu teori yang paling pas itu adalah teori Mekah karena Islam datang dari Arab. Ya, oke. Terima kasih. Silakan kelompok selanjutnya. Ya, yang mewakili kelompok selanjutnya yang mewakili. Ini. Ayo. Silakan cepat. Efisiensi waktu. Oke, silakan. Semangat. Perkenalkan dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, saya akan membacakan hasil analisis data Islam ke Indonesia. Awal mula masuknya Islam ke Indonesia dapat dilihat pada teori Gujarat, yang dimana teori ini berkembang dari Ismail dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal muasal Islam dari Gujarat dan Malabar, teori Mekah dan teori Persia. Pendapat yang paling kuat, bukti yang memperkuat dugaan bahwa Islam mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-11 dan ditemukan nisan Fatimah binti Maimun di Buleran, Gresik yang berangkat tahun 1082 Masehi. Dan teori paling kuat adalah teori Mekah, yaitu bahwa Islam datang dari Arab. Terima kasih, sekian hasil analisis dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada yang tanya ini. Ya, silakan tanya. Dari makamnya Fatimah. Yang Fatimah tadi itu termasuk teori yang mana? Gujarat. Teori Gujarat. Dia jawab teori Gujarat. Ada buktinya apa? Mungkin kelompoknya bisa membantu buktinya. Teori Gujarat apa? Di situ ada katanya. Ya. Dari? Oh, nisannya. Nisan Fatimah.
Oh, dari ini. Itu tadi hasil dari presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sangat antusias sekali dan hasilnya luar biasa. Nah, oke. Sebelum kita nanti menyimpulkan bersama-sama, saya akan beri tambahan materi dulu ya, sebagai bahan tambahan pengetahuan buat kalian. Sehingga nanti ketika kita menyimpulkan, kita tahu ya, mana yang terkuat dari itu. Ini adalah peta dunia. Peta dunia. Bisa dilihat ini Indonesia yang sebelah mana. Ini bukan Piala Dunia loh ya, tapi peta dunia. Indonesia ini loh. Sekian ini Indonesia. Ini dunia, ini sekian Indonesia. Nah, yang pertama tadi teori Arab. Berarti Islam dari Arab. Sini Arab itu. Bayangkan cukup jauh. Ini 1 senti aja itu berkilo-kilo, mil-mil. Kemudian ini teori yang pertama. Siapa tadi yang mencetuskan? Dr. Hamka. Kemudian teori yang kedua, di sini India. Kalau tadi Arab sini, yang kedua sekarang di sini India. Ini yang lumayan tetap jauh, tapi lebih jauh Arab. Ini yang ada menonjolnya ini. Ya. Teori ini didukung oleh Snodgrassje, itu orang Belanda dari Universitas Leiden di Belanda sana. Kemudian teori yang ketiga, Persia itu di daerah Iran sini. Ya. Jadi Islamnya orang Indonesia itu ada yang mengatakan dari Arab, ada yang mengatakan dari India. Kenapa Pak dari Arab? Dari yang mengatakan dari Arab karena Islam berawal dari Arab. Kenapa yang Pak ada yang mengatakan dari India? Karena batu nisan orang raja-raja di Indonesia itu pemakai batu nisan dari India. Berarti yang datang ke Indonesia itu adalah orang Islam sehingga mereka punya kesimpulan Islam Indonesia itu berasal dari India. Ada lagi yang mengatakan dari Persia. Apa buktinya? Di Indonesia banyak toreko, sufistik, tasawuf. Nah, sufi-sufi itu ya banyaknya di Persia ini. Kemudian Islam yang ada di Indonesia itu islamisasinya dengan cara apa tadi? Satu, dengan berdagang. Awalnya berdagang. Kemudian banyak pelanggan masuk Islam, diajak masuk Islam. Kedua, pernikahan. Bagus, pernikahan. Loh bagaimana Pak pernikahan? Orang Indonesia dulu kan Hindu. Sedangkan orang pendatang Arab itu kan Islam. Menikah dengan orang Indonesia dengan syarat orang Indonesia harus masuk Islam. Ya, akhirnya masuk Islam. Kemudian pendidikan, pondok pesantren, kemudian politik melalui dakwah kerajaan-kerajaan itu, melalui kerajaan-kerajaan itu. Kemudian kesenian. Nah, ini yang paling banyak ini ya, kesenian. Bagaimana kesenian? Kesenian itu seperti misalkan wayang. Kalau zaman dulu wayang itu kisahnya tentang Mahabharata, Ramayana. Ketika Islam datang itu diubah kisah-kisahnya menjadi kisah Islami. Paham? Nah, itu adalah penjelasan materi tentang Islam Indonesia. Oke. Ya. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira pendapat mana yang paling kuat? Kira-kira ayo, pendapat mana dari 4 teori ini yang paling kuat? Kira-kira? Arab, kelompok 1 Arab. Kelompok 4 apa? Dari Mekah ya, Arab. Berarti rata-rata Arab. Karena Arab itu awalnya Islam. Oke. Itu ada yang kuat. Tapi semua itu tergantung versinya masing-masing ya. Yang terpenting gini. Pertanyaannya, muncul pertanyaan.
Islam yang masuk ke Indonesia itu melalui kekerasan apa perdamaian? Pen kau tahu kok perdamaian? Kan Islam datang untuk membawa kedamaian. Iya, oke. Salah satunya apa itu tadi? Masuknya Islam itu melalui perdagangan, kemudian kesenian. Tidak ada di proses Islamisasi Indonesia yang melakukan peperangan itu tidak ada. Semua dengan cara-cara yang damai melalui kesenian. Sehingga kalau ada golongan yang tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima tradisi di Indonesia, berarti golongan itu tidak bisa menerima kisah sejarah. Kalau tahu sejarahnya seperti itu, maka kita berarti memahami bagaimana cara memperlakukan tradisi yang ada di Indonesia. Yang memang benar-benar bertentangan dengan Islam, itu yang kita hindari. Bukan berarti kita harus memaksa orang lain, dah. Kalau ada orang lain kuat dengan tradisinya, kita hargai. Karena bagaimanapun Indonesia kaya dengan tradisi sebelum Islam datang. Tapi kita tetap harus berpegang teguh dengan agama kita. Artinya kita tetap harus toleransi. Ya, itu saja kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Ya. Tadi intinya 4 teorinya tadi. Teori Arab, Gujarat, Persia sama Cina. Islamisasinya, Islami perdagangan, kesenian, pernikahan, pendidikan, politik, tasawuf. Nah, itu adalah tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian tentang materi ini, akan saya kasih kalian tes tulis. Silakan dikerjakan. Nah, tes tulisnya itu sudah saya kirim melalui WA ketua kelas. Silakan ketua kelas men-share ke grupnya, ke teman-teman untuk dijawab. Oke? Sudah ketua kelas? Silakan di-share dulu. Sudah? Oke, sudah. Sudah ya. Nah, silakan dijawab. Saya kasih waktu 10 menit. Nah, 10 menit. Oh tidak, terlalu lama 10 menit. 8 menit. Oke, 8 menit. Oke, sudah. Nah, silakan dikerjakan itu. Saya kirim. Hanya ada 5 soal. Silakan. 1 soal 1 menit sudah cukup itu ya. 1 soal hanya tinggal pilih tik. Oke, sudah waktunya sudah selesai. Nanti hasilnya saya umumkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan melakukan ulangan nanti ya. Kita akan ulangan bab tentang sejarah masuknya Islam Indonesia. Oke. Sudah berakhir pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.